Perkenalkan, nama saya Tevi Lakuila dengan NPM 20340451647. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai akomodasi dan restoran untuk memenuhi ujian tengah semester. Dunia pariwisata merupakan dunia yang universal. Siapapun akan menyatakan sama bahwa pariwisata itu adalah kebutuhan umat manusia di seluruh dunia. Faktor yang paling penting dan dominan dalam industri pariwisata adalah faktor manusia. Sebab apapun juga tidak akan berfungsi tanpa adanya campur tangan dari manusia. Industri pariwisata memiliki beberapa unsur yang terlibat di dalamnya, yang terdiri dari akomodasi, jasa boga, transportasi atau jasa angkutan, tempat penukaran uang atau money changer, atraksi wisata, cenderamata, dan biro perjalanan. Untuk mengklasifikasikan sebuah hotel dapat ditinjau dari berbagai faktor yang satu sama lainnya ada kaitannya. Faktor-faktor pengklasifikasian hotel tersebut antara lain faktor tingkatan atau bintang dari hotel, faktor tujuan pemakaian, faktor lokasi hotel, faktor daya jual dan perencanaan penggunaan, faktor jumlah kamar, faktor ukuran hotel, faktor lamanya tamu menginap, dan faktor kegiatan tamu selama menginap. Akomodasi dan tata geraha. Akomodasi dan tata geraha atau housekeeping adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada kenyataan ini antara front office dan housekeeping melakukan kegiatan yang mengarah pada suatu tujuan akhir yang sama, yaitu memberikan pelayanan terhadap tamu, khususnya pelayanan terhadap kamar dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Jenis-jenis akomodasi dan aspek-aspeknya. Jenis-jenis akomodasi yang ada dapat dibedakan dalam berbagai aspek, antara lain aspek bentuk bangunan, aspek pelayanan, aspek klasifikasinya, aspek tempat, dan aspek jumlah kamar. Selanjutnya, pengertian tata geraha. Tata geraha atau housekeeping adalah salah satu bagian yang ada di dalam hotel yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, kerapian, kebersihan, kelengkapan, dan kesehatan seluruh kamar. Juga area-area umum lainnya agar seluruh tamu dan karyawan dapat merasa aman dan nyaman berada di dalam hotel. Selanjutnya, definisi status kamar. Yang pertama, occupied, yaitu kamar yang terisi di mana tamu sudah didaftar untuk menempati kamar tersebut. Yang kedua, complementary, yaitu kamar yang terisi namun tamu tidak membayar harga kamar selama tinggal. Yang ketiga, stay over. Yaitu tamu tidak check out hari ini dan memperpanjang masa tinggal paling tidak 1 malam lagi. Dan yang keempat, on change, yaitu tamu sudah meninggalkan kamar tetapi kondisi kamar masih kotor dan belum siap untuk dijual. Yang kelima, do not disturb, yaitu tamu meminta untuk tidak diganggu selama berada di dalam kamar. Yang keenam, sleep out, yaitu tamu terdaftar resmi sebagai penghuni kamar tersebut tetapi tidak tidur di kamar tersebut. Yang ketujuh, skipper, yaitu tamu meninggalkan hotel tanpa menyelesaikan pembayaran. Yang kedelapan, sleeper, tamu sudah menyelesaikan semua pembayaran dan meninggalkan hotel tetapi petugas front office lupa mengubah status kamar. Yang kesembilan, vacant and ready, yang berarti kamar sudah bersih dan kebersihannya sudah diperiksa oleh floor supervisor dan siap untuk dijual. Yang ke-10, out of order, yaitu kamar tidak dapat digunakan oleh tamu karena kerusakan dan berbagai alasan seperti perlu perbaikan, renovasi, atau kerusakan teknis lainnya. Yang ke-11, lockout, yaitu kamar dikunci sehingga tamu tidak dapat masuk sampai permasalahan diselesaikan dengan pihak hotel. Yang ke-12, did not check out, yaitu keadaan di mana tamu menyelesaikan semua pembayaran, hanya saja waktu meninggalkan hotel tidak memberitahu petugas front office. Yang ke-13, do out, yaitu kamar yang diharapkan kosong pada hari berikutnya sesuai dengan waktu check out hotel tersebut. Yang ke-14, check out, yaitu tamu sudah membayar, mengembalikan kunci ke front office dan meninggalkan hotel sesuai prosedur. Dan yang ke-15, late check out, yaitu tamu meminta perpanjangan waktu check out melebihi waktu yang ditetapkan oleh hotel. Selanjutnya, room boy atau room attendant. Room boy adalah karyawan di sebuah hotel yang tugas utamanya membersihkan, menata, dan merapikan kamar sehingga memenuhi syarat untuk dihuni sesuai dengan standar yang berlaku di dalam hotel tersebut. Penerimaan tamu dan pemesanan kamar. Tugas pokoknya yaitu menyambut kedatangan tamu yang akan check-in dan memprosesnya dengan efisien, tepat, cepat, ramah, tamah, dan penuh sopan santun sehingga tamu memperoleh kesan yang baik. Selanjutnya, prosedur check-in. Pada dasarnya, tamu-tamu yang datang ke hotel untuk check-in dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yakni perorangan dan rombongan. Terdapat dua prosedur check-in di dalam hotel akomodasi.
Prosedur tersebut adalah manual dan komputerisasi. Yang kedua, pemesanan kamar atau room reservation. Bagian pemesanan kamar adalah salah satu dari kantor depan hotel yang fungsinya cukup vital karena semua kegiatan terjadi di front of house. Tugas pokok seorang petugas pemesanan yaitu melakukan penerimaan pemesanan kamar sehari-hari secara akurat dan efisien berdasarkan pada standar serta prosedur yang berlaku. Seorang petugas pemesanan melaporkan rincian tugas dan tanggung jawabnya kepada reservation supervisor atau reservation manager. Selanjutnya, media pemesanan kamar. Media pemesanan kamar adalah alat penghantar atau penghubung antara pihak pemesan kamar dengan pihak hotel. Media atau alat penghantar tersebut antara lain telepon, surat, telex, faksimile, telegram, dan kabel. Penanganan kedatangan tamu rombongan atau handling group arrival. Tamu rombongan adalah tamu yang datang ke hotel untuk check-in dalam jumlah lebih dari 1 orang. Yang disebut rombongan minimal adalah 8 kamar dengan jumlah 15 orang. Pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan kedatangan rombongan yaitu hotel dan travel agent. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam proses penerimaan tamu rombongan. Tahapan-tahapannya antara lain pihak luar seperti travel agent, company, atau airline akan melakukan pesanan dengan berbagai cara dan disertai daftar nama rombongan. Setelah itu, pihak hotel, dalam hal ini grup koordinator, akan menindaklanjuti dengan memasukkan data ke dalam grup reservation form, dan yang terakhir adalah grup rooming list. Kesimpulannya yaitu akomodasi dalam industri jasa pariwisata seperti hotel, motel, resort, perkemahan berperan sangat penting dalam memberikan tempat tinggal sementara bagi para wisatawan. Mereka menyediakan fasilitas dan juga layanan yang dibutuhkan oleh wisatawan selama kunjungan mereka ke suatu tempat. Sementara itu, dari sektor restoran, layanan makanan dan minuman menjadi elemen penting dalam pengalaman wisatawan. Restoran menyediakan tempat untuk wisatawan menikmati makanan lokal atau internasional, serta memenuhi kebutuhan gizi mereka selama perjalanan. Restoran juga menjadi tempat untuk mencoba makanan khas dari suatu daerah atau budaya yang menjadi daya tarik wisata. Secara keseluruhan, baik akomodasi maupun restoran memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wisatawan. Keduanya juga saling melengkapi dan berkontribusi dalam menciptakan pengalaman wisata yang menyenangkan dan memuaskan. Sekian video dari saya. Terima kasih.